Militer Iran mengancam akan menyerang Yordania jika negara tersebut bekerja sama dengan Israel. Ancaman ini muncul setelah Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke Israel pada Sabtu 13 April malam. Dilansir Al Arabiya, militer Iran dengan hati-hati memantau pergerakan Yordania selama serangan berlangsung. Jika Yordania melakukan intervensi, maka negara tersebut akan menjadi target berikutnya. Ancaman ini juga berlaku bagi negara-negara di sekitarnya yang memisahkan Iran dengan Israel. Sebelumnya, dua sumber keamanan regional mengatakan bahwa Yordania siap menembak jatuh drone Iran yang melewati wilayah udaranya. Negara tersebut juga telah menutup wilayah udaranya mulai Sabtu malam untuk pesawat yang masuk, berangkat, dan transit. Juru bicara pemerintah Yordania, Muhammad Mubaidin, mengatakan langkah tersebut diambil untuk alasan keamanan. Namun pada Minggu pagi, negara tersebut sudah membuka kembali wilayah udaranya. Adapun serangan perdana Iran terhadap Israel terjadi setelah 6 bulan perang di Gaza. Kemarahan Iran memuncak ketika jenderal seniornya dibunuh Israel di Suriah pada awal April 2024. Ribuan warga Iran turun ke jalan pada Minggu 14 April dini hari untuk mendukung serangan pembalasan terhadap Israel. Mereka mengibarkan bendera Iran dan Palestina serta spanduk bertuliskan kemenangan Tuhan sudah dekat. Sebagian besar massa mengendarai sepeda motor melintasi jalanan di kota Teheran. Slogan-slogan berisi kecaman terhadap Israel dan Amerika Serikat juga diteriakan dalam aksi tersebut. Demonstrasi terjadi tak lama setelah Iran meluncurkan serangan balasan terhadap Israel untuk pertama kalinya. Ratusan drone dan rudal balistik telah ditembakkan menuju Israel untuk membalas kematian Jenderal Iran pada awal April 2024. Salah satu korban yakni Jenderal Muhammad Reza Zahedi, komandan pasukan Quds di Lebanon dan Suriah. Ia menjadi target Israel ketika berada di gedung konsulat Iran di Damaskus. Pasca serangan, Iran bersumpah akan membuat Israel menderita dan menyesal atas tindakannya. Sumpah itu ternyata benar-benar dibuktikan dengan peluncuran rudal balistik dan drone ke negara Zionis. Militer Israel mengatakan lebih dari 300 drone dan rudal balistik Iran telah ditembakkan ke negaranya sejak Sabtu 13 April malam. Data terbaru menunjukkan 12 orang terluka akibat serangan tersebut. Juru bicara militer Israel, Laksamana Daniel Hagari, menyebutkan ada 170 drone, 30 rudal jelajah, dan 120 rudal balistik Iran yang telah ditembakkan. Dari jumlah tersebut, Israel mengklaim 99% diantaranya berhasil dicegat. Namun tak dapat dipungkiri, serangan juga berdampak pada kerusakan infrastruktur dan melukai warga sipil. Hanya saja, Israel belum melaporkan hal itu secara detail kepada publik. Sementara Iran mengklaim serangan terhadap Israel berhasil, bahkan lebih sukses dari yang diharapkan.
Serangan itu diluncurkan sebagai balasan atas kematian Jenderal Iran di Suriah pada awal April 2024 lalu. Salah satu korban yakni Jenderal Muhammad Reza Zahedi, komandan pasukan Quds di Lebanon dan Suriah. Saat ini serangan balasan terhadap Israel sudah berakhir dan Iran memperingatkan Zionis maupun Amerika Serikat untuk tidak membalas. Pertahanan udara Mesir dalam mode siaga tinggi setelah Iran meluncurkan serangan ke Israel pada Sabtu 13 April malam. Kairo khawatir serangan tersebut ikut mengancam wilayah kedaulatannya. Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan pihaknya sangat prihatin atas kejadian tersebut. Kairo lantas meminta semua pihak untuk bersama-sama mengendalikan diri agar tidak terseret konflik. Sebab serangan Iran terhadap Israel diprediksi akan membuat konflik meluas secara regional. Sejak dimulainya perang Israel dan Hamas, Mesir menghadapi situasi sulit antara menunjukkan solidaritas terhadap Palestina dan juga mempertahankan hubungan dengan Israel. Negara ini juga menjadi tuan rumah beberapa putaran perundingan yang berupaya menyetujui gencatan senjata. Sementara Iran cenderung lebih pasif dan tak banyak menunjukkan keterlibatannya dalam perang tersebut. Namun, kemarahannya memuncak setelah sang jenderal dibunuh Israel pada awal April 2024 lalu. Korban yakni Jenderal Muhammad Reza Zahedi, komandan pasukan Quds di Lebanon dan Suriah. Serangan balasan pun akhirnya datang dan Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel. Militer Iran telah memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak membantu Israel meluncurkan serangan balik. Jika peringatan itu diabaikan, maka pangkalan militer Amerika akan diserang oleh Iran. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri menegaskan bahwa respons militernya akan jauh lebih besar jika Israel berani menyerang balik. Namun, keputusan itu hanya bisa diambil melalui persetujuan dari pendukung utamanya, yakni Amerika Serikat. Bagheri lantas memperingatkan Washington untuk tidak mendukung pembalasan Israel, sebab pangkalan-pangkalan militer Amerika akan menjadi taruhannya. Sebelumnya, Israel melaporkan lebih dari 300 drone dan rudal balistik Iran ditembakkan ke negaranya. Serangan dimulai pada Sabtu 13 April malam dan berakhir hari ini, Minggu 14 April. Alasan Iran menyerang Israel yakni untuk menepati janjinya atas pembunuhan 2 jenderal dan 5 perwira militer pada awal April lalu. Israel belum secara terbuka merinci dampak serangan mematikan dari Iran. Sejauh ini baru 12 orang dilaporkan terluka, sekolah ditutup, dan listrik dipadamkan. Sementara Iran mengklaim serangan terhadap Israel sukses dan lebih berhasil dari yang diharapkan. Israel telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar pertemuan darurat setelah negaranya diserang Iran pada Sabtu 13 April malam. Dilaporkan lebih dari 300 drone dan rudal balistik Iran ditembakkan ke Israel sebagai balasan atas pembunuhan jenderal. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menilai serangan Iran telah melanggar hukum internasional. Ia pun meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengecam tindakan Iran terhadap Israel. Erdogan berharap organisasi tersebut dapat menggunakan segala cara untuk mengambil aksi nyata terhadap Teheran. Merespons permintaan Israel, Dewan Keamanan PBB akan menggelar rapat pada Minggu pukul 16 waktu New York. Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyuarakan keprihatinannya atas serangan Iran. Ia mendesak kedua pihak untuk tidak saling membalas serangan guna mencegah eskalasi perang. Sebelumnya, kemarahan Iran memuncak ketika 2 jenderal dan 5 perwira militernya dibunuh Israel. Peristiwa itu terjadi pada awal April 2024 di gedung konsulat Iran di Suriah. Iran pun bersumpah akan membalas Israel hingga Zionis benar-benar menyesal. Kehebatan rudal Iran menjadi sorotan setelah negara tersebut meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Sabtu 13 April malam.
Ternyata rudal Iran tetap bisa mencapai Israel meskipun sistem navigasi GPS telah diblokir. Hal itu diungkap oleh pakar militer Rusia, Konstantin Sivkov, seperti dikutip dari Sputnik. Ia menyebut rudal Iran yang menggunakan Tercom dapat mencapai sasaran dengan mudah. Tercom adalah sistem navigasi yang dipakai Amerika Serikat sebelum GPS ditemukan pada tahun 1990-an. Cara kerja sistem ini adalah menerbangkan rudal menggunakan sistem kendali di dalamnya. Saat mendekati lokasi tertentu, rudal akan menyalakan radio altimeter secara otomatis. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengambil gambar medan tersebut pada ketinggian tertentu. Setelah itu, sistem kendali onboard akan menghubungkan medan yang diambil gambarnya dengan medan yang termasuk dalam rudal ini. Dengan begitu, rudal dapat melakukan manuver ke sasaran yang ditentukan dan terbang lebih jauh ke lokasi koreksi berikutnya. Sivkov menyebut ada sekitar 2 atau 3 lokasi koreksi yang memastikan pergerakan rudal ini dapat mencapai sasaran. Iran masih menggunakan sistem Tercom di tengah maraknya penggunaan GPS dalam peluncuran rudal. Menurut Sivkov, rudal yang menggunakan Tercom masih cukup akurat dengan radius meleset hanya 10 meter. Amerika Serikat dilaporkan telah memindahkan sejumlah kapal perangnya di Timur Tengah pada Minggu 14 April 2024. Diduga pemindahan kapal tersebut untuk mengantisipasi serangan Iran di tengah pembalasan terhadap Israel. Wall Street Journal melaporkan Amerika memindahkan 2 kapal perusak, satu dari dalam Timur Tengah dan satu lagi dari luar kawasan. Menurut seorang pejabat, salah satu dari kapal tersebut dipersenjatai dengan sistem pertahanan rudal Aegis. Amerika Serikat dilaporkan sangat khawatir atas serangan Iran ke Israel karena dapat menyebabkan perang regional. Pemindahan sejumlah kapal perang ini merupakan salah satu upaya untuk melindungi pasukan Amerika di wilayah tersebut. Di sisi lain, Iran telah memperingatkan Washington untuk tidak mendukung Israel melakukan serangan balik. Jika peringatan itu diabaikan, maka pangkalan Amerika akan turut diserang. Iran sendiri telah meluncurkan serangan perdananya ke Israel pada Sabtu 13 April malam. Dilaporkan ada lebih dari 300 drone dan rudal balistik yang ditembakkan sebagai pembalasan atas terbunuhnya sang jenderal. Namun Israel mengklaim berhasil mencegatnya hingga 99%. Kementerian Luar Negeri Rusia meminta Iran dan Israel untuk menahan diri serta menghindari peningkatan permusuhan. Pernyataan ini muncul setelah Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal ke Israel pada Sabtu 13 April malam. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengaku sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Moskow menilai konflik di Timur Tengah seringkali dipicu oleh tindakan provokatif yang tidak bertanggung jawab. Padahal konsekuensi buruknya adalah meningkatnya ketegangan di seluruh kawasan. Oleh karena itu, Rusia mengimbau semua pihak untuk menahan diri agar tidak terseret konflik Iran dan Israel. Moskow juga berharap negara-negara kawasan bisa menyelesaikan masalah lewat cara politik dan diplomatik, bukan cara militer. Sebelumnya, Iran bersumpah akan membalas dendam kepada Israel atas serangan mematikan di Suriah pada awal April 2024. Serangan itu menargetkan gedung konsulat Iran dan menewaskan 2 jenderal serta 5 perwira militer. Salah satu korban yakni Jenderal Muhammad Reza Zahedi, komandan pasukan Quds di Lebanon dan Suriah. Kematiannya menandai babak baru perang Israel dan Hamas yang kini melibatkan Iran secara langsung. Serangan awal Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar 1,6 triliun rupiah bagi Tel Aviv. Kerugian ini dihitung berdasarkan tingginya biaya operasi sistem pertahanan Iron Dome dalam mencegat drone dan juga rudal Iran. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari menyebut ada lebih dari 300 drone dan rudal Iran yang ditembakkan ke negaranya. Namun ia mengklaim 99% diantaranya berhasil dicegat meski ada laporan korban luka akibat serangan. Jika klaim tersebut benar, artinya Israel bekerja ekstra untuk menembak jatuh senjata dari Iran.
Satu rudal yang diluncurkan Iron Dome untuk melindungi Israel, harganya mencapai 50.000 dolar Amerika atau sekitar 850 juta rupiah. Sehingga nilai kerugian yang ditanggung Israel pada tahap awal ini terbilang cukup besar. Belum lagi kerusakan-kerusakan di sejumlah pangkalan dan infrastruktur. Namun Israel tak begitu mempersoalkan karena dianggap dampaknya cukup ringan. Adapun Iran menyerang Israel sebagai pembalasan atas terbunuhnya sang jenderal pada awal April 2024. Peristiwa itu terjadi di gedung konsulat Iran yang terletak di Damaskus, Suriah. Salah satu korban dianggap sangat penting, yakni Jenderal Muhammad Reza Zahedi yang menjabat sebagai komandan pasukan Quds di Suriah dan Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.